Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Aditya dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro S1 Angkatan 2018. Kebetulan di tahun 2021 ini di bulan Juli sampai Desember saya selaku mahasiswa angkatan 2018 itu melaksanakan yang namanya KKN ya. KKN kali ini sistemnya online ya. Sistemnya online, tapi tetap bisa melaksanakan kegiatan di desa yang kita tempati dengan syarat selalu melaksanakan protokol kesehatan ya. Karena di bulan Juli itu, awal Juli itu pemerintah mencanangkan seperti kayak aturan ya buat kegiatan-kegiatan PPKM atau PPKM. Jadi mungkin pelaksanaan KKN di masa pandemi kali ini ya, di bulan Juli sampai Desember 2021 ini ya agak terkendala sebagian acara KKN. Jadi kebanyakan KKN di masa Juli sampai Desember ini kebanyakan dilaksanakan secara online ya, seperti proker-proker yang kita laksanakan. Tapi di sisi lain desa yang saya tempati untuk KKN itu mendukung pelaksanaan KKN atau kegiatan yang di desa yang tidak mengumpulkan massa ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi proker KKN saya salah satunya yang pertama itu membuat poster serta edukasi tentang bagaimana cara menghemat energi listrik ya. Energi listrik di rumah tangga. Lalu yang kedua itu servis murah ya, servis hemat alat-alat rumah tangga, seperti di jurusan saya itu ada servis alat-alat rumah tangga kayaknya magicom, setrika, lalu ada mesin cuci, lalu blender, kipas angin. Jasa pemasangan instalasi listrik pun juga masuk ke dalam proker saya. Tapi kebanyakan yang sudah saya lakukan kemarin berhubungannya lebih banyak dari warga sekitar itu mengeluhkan tentang alat-alat rumah tangga seperti blender, kipas angin, setrika, kebanyakan itu yang sering dipakai setiap hari. Lalu yang ketiga itu proker utama saya termasuk membuat penerangan jalan sih, membuat penerangan jalan otomatis ya, itu kemarin dengan saklar LDR ya. Nah, itu salah satunya. Tapi setiap proker pasti ada problem, pasti ada rencana dan perencanaan. Setelah pelaksanaannya itu selalu ada kendala ya. Ketika kita sudah membuat matriks, tentunya pasti di setiap pelaksanaannya tidak sama dengan matriks ya. Mungkin itu hari, atau mungkin ada proker KKN yang insidental ya, atau proker tambahan seperti itu. Tidak dulu. Oke, proker yang sudah dilaksanakan juga cukup banyak, termasuk ada proker-proker tambahan ya ketika kita KKN di Dusun Terwilan ya. Jadi KKN saya itu dilaksanakan di Dusun Terwilan ya. Desanya Margodadi,
kecamatannya Segan, Kabupaten Sleman ya. Di dekat sih dari rumah, itu hanya sekitar 1 kilo dari rumah, di Dusun Terwilan. Alhamdulillah warga, terus kepala desa, kepala Dusun Terwilan juga menerima kami dengan baik dari awal KKN sampai akhir KKN ya. Banyak warga juga yang saling membantu ketika kita melaksanakan proker-proker ya. Contoh proker yang sudah kita laksanakan yaitu yang pertama itu ada swadaya pangan, itu termasuk proker penunjang kami. Swadaya pangan itu kita menanam bibit sayuran serta buah-buahan ya, termasuk sayuran terong, lalu ada cabai, tomat, serta rempah-rempah ya, ada kunyit, jahe dan lain-lain. Ketika awal kita KKN di bulan Juli sampai akhir Oktober atau November, di para awal November itu bibit yang sudah kita tanam kita bagikan ke warga yang pertama itu. Lalu ada proker tambahan ya dari warga, itu kita diminta untuk mengajar TPA ya, di masjid di Dusun Terwilan. Nah itu setiap hari Selasa. Kalau saya tuh jadwalnya hari Selasa. Selain itu ada bimbel juga dari teman-teman PGSD dan itu teman-teman dari PGSD UNJ itu mengadakan bimbel. Nah saya disuruh membantu untuk kegiatan bimbel tersebut ya, itu termasuk juga proker tambahan dari kami. Nah untuk di Dusun Terwilan sendiri potensi yang ada itu banyak sekali ya, termasuk saya lihat di Dusun Terwilan itu banyak UMKM yang bergerak di bidang seperti toko sembako, lalu ada seperti warung makanan, nah, seperti masakan Padang juga banyak. Lalu saya menemui juga di Dusun Terwilan itu ada coffee shop ya, seperti industri yang bergerak di bidang kopi. Salah satu coffee shop di Dusun Terwilan itu juga cukup ramai oleh pengunjung. Nah itu termasuk juga potensi bahwa Dusun Terwilan ini banyak juga ya pelaku UMKM-nya, masuk juga pedagang-pedagang kecil-kecilan kayak tadi yang ada pedagang bakso, ada pedagang mie ayam, ada pedagang es degan. Nah itu banyak banget. Yang paling banyak itu di Dusun Terwilan termasuk dagang sembako, itu banyak banget. Toko sembako itu saya temui ada sekitar 8 toko sampai 10 toko kalau tidak salah. Nah selain itu saya lihat juga di Dusun Terwilan itu ada kelompok seninya juga, ada kelompok seni di situ disupport oleh dari dana desa. Kemarin pas saya KKN awal itu masih dalam tahap pembangunan ya, setelah 2 bulan itu jadi ada panggung rakyat ya, namanya panggung kayak pendopo yang dibuat untuk Dusun Terwilan, guna apa ya, kayak misal ada acara desa atau pentas seni dan sebagainya itu dilakukan di satu tempat itu ya, panggungnya lah, panggung rakyat. Nah, untuk yang keseniannya di Dusun Terwilan itu sebelum pandemi itu masih jalan ya, seperti kayak tari kesenian jadilan itu ada di Dusun Terwilan, punya satu set alat gamelan juga yang di situ buat belajar seni kesenian jadilan ya gitu. Tapi semenjak pandemi ini jarang
jarang latihan kan. Saya tanya ke warga sekitar, nah itu jarang digunakan karena pandemi. Mungkin dari proker-proker yang sudah dilakukan ya, termasuk tadi ada swadaya pangan, terus ada tentang UMKM, lalu servis murah, lalu ada membuat poster-poster ya tentang prokes kesehatan COVID, lalu ada tentang hemat energi, bagaimana cara hemat energi di rumah, itu termasuk. Nanti kebanyakan dari warga itu juga mengajak kami untuk misal ya di hari Minggu melakukan kerja bakti. Nah itu termasuk juga proker incidental ya. Nah mungkin dari saya itu aja.